Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 2. Metode Terampil. Sinvasan Sutra Teratai, episode 186. Metode mudah dan terampil, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Perencanaan satu hari adalah pada pagi hari. Setiap hari dimulai saat fajar menyingsing, ketika matahari terbit di timur, hingga ke dalam satuan mili, femto, dan mikrodetik, senantiasa siang dan malam silih berganti. Waktu selalu berlalu tanpa berhenti seperti ini. Siang dan malam dalam sekejap selalu silih berganti seperti ini. Mikrodetik yang sebelumnya terus berganti ke yang berikutnya, hingga yang sebelum dan yang kemudian terus bertambah. Benar-benar sangat mikrodetik, singkat. Juga silih berganti dalam hitungan mikrodetik. Ini adalah siklus tanpa awal dan tanpa akhir. Kapan tepatnya waktu menjadi begitu halus dan menakjubkan, lapis demi lapis, demikian terus berganti? Sebetulnya, kita tak mampu memahaminya. Jadi senantiasa hendak memberitahukan kepada kalian semua, kita harus menggenggam saat ini, mempertahan setiap momen. Saat sebersih pikiran kamu timbul, pikiran baik, kita harus segera menggenggamnya. Menggenggam sebersih pikiran baik ini. Hati tidak goyah. Demikianlah menjadinya sebagai arah hidup kita. Dengan berani terus maju ke depan adalah berada di waktu saat itu. Jika kita menggenggamnya baik-baik, bagi kita itu akan abadi dalam setiap niat pikiran dan perilaku. Kita harus senantiasa menggenggam dengan baik. Apakah hidup itu nyata atau ilusi? Sebenarnya ada dalam waktu, berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Nyata dan ilusi adalah berlalu dalam kehidupan kita. Namun setiap orang karena sebersih pikiran ini menciptakan kerisauan batin dan hati bergejolak. Akumulasi kerisauan batin sebenarnya sangat nyata. Oleh karena itu, ada akumulasi kerisauan batin menciptakan karma. Akumulasi karma adalah sangat nyata. Buddha datang ke dunia ini untuk membimbing kita memahami bahwa setiap pikiran kita yang timbul akan terbentuk menjadi akumulasi karma. Bagaimana kita dapat melepaskan semua belenggu karma tersebut beserta sebab, kondisi, dan buah karma. Dari waktu, ruang, hingga hubungan antar manusia, semuanya saling berkaitan tanpa henti. Inilah keadaan manusia biasa dalam ketidaktahuan. Terus-menerus memupuk karma tiada henti. Namun, tidak mampu memahaminya dengan jelas. Karena itulah Buddha datang ke dunia ini, untuk membantu kita memahami kebenaran ini. Namun, untuk dapat memahami hal tersebut bukanlah hal mudah. Buddha ingin kita memahami Dharma sejati, tetapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak tahu bagaimana memahami ajaran yang dibabarkannya dari lubuk hatinya. Buddha telah menggunakan berbagai cara, namun kita tetap belum mampu memahaminya. Oleh karena itu, beliau mengubah Dharma sejati menjadi metode terampil. Jadi, apakah sebenarnya Dharma sejati dan ajaran terampil? Buddha telah menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk membabarkan Dharma. Dengan menggunakan metode mudah dan terampil, semuanya tidak lain adalah agar kita dapat memahami. Namun, untuk benar-benar memahami, masih ada jarak. Seberapa jauh jaraknya? Kini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Dalam astronomi disebutkan bahwa
Sebenarnya, cahaya matahari yang kita lihat dari bumi saat ini adalah cahaya yang dipancarkan matahari 8 menit sebelumnya. Baru setelah itu kita melihat sinar tersebut. Yang dipancarkan adalah kecepatan cahaya, dan jika dihitung dengan kecepatan cahaya, jaraknya sangatlah panjang. Terlihat bahwa kita yang hidup di bumi dengan matahari yang sangat dekat dan berpengaruh dalam kehidupan kita, ternyata memiliki jarak sejauh itu. Cahayanya, cahaya kita, cahaya yang kita terima, adalah cahaya dari 8 menit yang lalu. Dengan demikian, cahaya yang kita lihat sekarang dan cahaya 8 menit yang lalu, apakah sebenarnya sama atau berbeda? Sesungguhnya, itu adalah cahaya yang sama. Hanya saja, menurut perasaan kita, keberadaannya tampak begitu semu. Cahaya itu bukanlah yang terjadi seketika pada saat ini, melainkan cahaya yang telah menempuh perjalanan selama 8 menit. Lalu, apakah cahaya itu nyata atau semu? Karena itu dikatakan, demikianlah ruang dan waktu, tampak nyata tetapi sesungguhnya bersifat semu. Cahaya matahari memang benar-benar nyata, tetapi cahaya yang kita lihat adalah cahaya yang telah meninggalkan matahari 8 menit yang lalu. Perasaan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sedang terjadi sekarang, seolah-olah hadir saat ini juga. Padahal sebenarnya terdapat selisih waktu selama 8 menit. Begitulah hakikat waktu. Ia tampak nyata, tetapi sesungguhnya bersifat semu. Namun, di dalam kesementaraan dan kesemuan itu, justru terkandung keberadaan yang menakjubkan di dalam kekosongan sejati. Inilah makna sejati dari kekosongan yang sejati, melahirkan keberadaan yang luhur. Bila kita berkata, itu adalah peristiwa 8 menit yang lalu, bagaimana bisa disebut terjadi sekarang? Memang benar, itu adalah cahaya dari 8 menit yang lalu. Namun, baru sekaranglah saya melihatnya. 8 detik. Saya sudah berbicara terlalu lama. Sementara itu, cahaya yang dipancarkan terus datang secara berurutan dan saling tumpang tindih. Rasanya begitu nyata. Meskipun harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai kita, sebelum kita dapat merasakannya. Yang kita rasakan terus tumpang tindih dan telah berlalu. Di dunia ini, dalam kekosongan sejati, ada keberadaan yang menakjubkan. Seperti kekosongan sejati, ada keberadaan yang menakjubkan ini. Tidak dipahami kecuali oleh pencerahan besar alam semesta. Buddha memiliki pencerahan besar. Setelah beliau menyadari kebenaran sejati alam semesta, oleh karena itu kita harus benar-benar menghargai dan menghormati kebijaksanaan pencerahannya. Sebenarnya, Buddha telah memberitahu kita bahwa sifat pencerahan ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Kita telah meninggalkan pencerahan agung yang kita miliki. Oleh itu, kita mengejar fenomena luar untuk membuktikan prinsip kebenaran satu persatu. Barulah kita dapat menyebutnya pencerahan. Tetapi alam semesta ini tiada terbatas. Waktu dan ruang tak terbatas dan tak berujung. Jadi bagaimana kita dapat mencarinya? Hidup ini terbatas dan waktu ini singkat. Jadi kita harus segera mencarinya di dalam diri kita. Mencari pencerahan hakiki kita yang setara dengan Buddha. Oleh karena itu, Dharma ini tidak jauh dari kita. Tetapi begitu dilepaskan, mengejarnya memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya,
Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. 3 tanda halus ini sangatlah halus dan kecil. Kerisauan yang sangat kecil dan halus terakumulasi tanpa henti, hingga tercipta karma yang sangat banyak. Jadi terus-menerus tertutupi oleh kegelapan batin. Jadi, kehidupan sebenarnya juga sangat semu. Karena delusi kita tanpa henti terus muncul, sehingga terus-menerus menutupi. Sebenarnya, setiap hari kita selalu berada dalam keadaan nyata dan semu. Namun, dalam kesemuan itu justru terdapat kebenaran sejati. Ini sangat sulit untuk dipahami. Oleh karenanya, hendak membuat kita semakin memahaminya. Karena itu, kita di dalam Dharma sejati dan ajaran terampil, kita harus dengan sungguh hati menemukannya. Saat Buddha hendak membabarkan Sutra Teratai, demi membuat semua orang membangkitkan niat untuk mencari jalan kebenaran sejati. Sehingga beliau memancarkan cahaya menampakkan citra agung, melalui tanya jawab antara Maitreya dan Manjusri. Telah diungkapkan kembali ajaran dan bimbingan dari Buddha kuno di masa lampau. Kemudian dijadikan perumpamaan yang menghubungkan hingga masa Buddha Sakyamuni. Di dunia saha mulai akan menampakkan ajaran sejati. Bagian ini sudah kita pahami dengan jelas. Ini disebut bab pendahuluan. Juga disebut bagian pendahuluan atau prakata. Ini adalah bagian awal. Ini disebut kata pengantar sutra. Mulai hendak membabarkan sutra, terlebih dahulu ditampilkan sebab dan kondisinya. Dinamakan kemunculan melalui kondisi atau asal muasal. Juga merupakan bagian pendahuluan atau prakata dari sutra. Setiap kitab sutra terbagi atas 3 bagian. Bagian pendahuluan atau prakata, bagian pokok, dan bagian penyebar luasan. Prakata menyampaikan garis besar daripada sutra. Bagian pokok, naskah utama daripada kitab sutra. Bagian penyebar luasan memberikan dorongan kepada para praktisi untuk mempelajari dan menyebarkannya. Bagian pokok baru sekarang akan dimulai dibahas. Apa yang dibahas begitu lama sebelumnya, itu hanyalah kata pengantar sutra, yaitu bagian pembuka sutra, yang disebut prakata saja. Untuk benar-benar mulai memasuki ke dalam isi naskah sutra, barulah sekarang dimulai pembahasannya, yang disebut dengan bagian pokok. Dengan total keseluruhannya terdiri dari 19 bab. Di antara 19 bab ini, metode terampil menjadi pembuka, sehingga merupakan bab pertama dalam bagian pokok. Sebuah sutra memiliki prakata, kemudian bagian pokok, dan juga bagian penyebar luasan. Bagian terakhir ini membahas tentang bagaimana menyebarluaskannya. Oleh karena itu, Sutra Teratai secara keseluruhan memiliki 28 bab. Sebelumnya telah dibahas bab pendahuluan. Selanjutnya adalah bagian pokok yang terdiri dari 19 bab, sehingga jumlahnya baru mencapai 20 bab. Dan di bagian akhir masih ada 8 bab lainnya yang membahas bagaimana cara menyebarluaskannya. Jadi sekarang barulah mulai memasuki pembahasan. Bagian pokok pada bab pendahuluan menyingkapkan maksud dari uraian Dhamma yang menakjubkan. Selama 2 hari ini terus menyampaikan pada semuanya. Pada bab pendahuluan begitu berkelok-keloknya
begitu berbelit-belitnya. Tujuannya untuk memusatkan dan menyatukan hati, memicu perhatian dari setiap orang. Pada saat masa Buddha masih ada, Dhamma telah diajarkan selama lebih dari 40 tahun. Barulah mulai mengungkapkannya tanpa batas. Ini memerlukan banyak persiapan. Secara tidak langsung dan berkelok-kelok, disampaikan seperti ini. Barulah hal itu dapat menimbulkan perhatian semua orang, apalagi manusia seperti kita saat ini. Sebenarnya harus disampaikan berapa lama, berapa banyak yang disampaikan, barulah dapat menarik perhatian semua orang. Selain penghargaan dan perhatian, harus bagaimana agar bisa meresap ke dalam batin, bahkan bisa mempraktikkan dharma ini dalam tindakan nyata. Kelihatannya masih sangat jauh, seperti cahaya matahari yang akan sampai ke bumi, membutuhkan jarak sekitar 8 menit. Apalagi kita ingin memahami dharma sejati ini, prinsip kebenaran yang akan meresap ke dalam batin, tidak tahu akan membutuhkan jarak yang berapa panjang. Sebenarnya sangatlah sulit untuk diprediksi. Jadi kita sekarang baru mau mulai membabarkan makna dari Sutra Teratai, harapan mendasar dari Buddha. Setelah melewati begitu banyak jalan berkelok-kelok, barulah bisa disampaikan. Jadi, maka seharusnya dilanjutkan dengan membabarkan doktrin utama dari sutra ini. Bab pendahuluan begitu faktual, penuh ungkapan halus dan berkelok-kelok. Berkelok-kelok, seperti ini belok sana belok sini, tidak langsung. Barulah bisa membuat batin orang disesuaikan sehingga menjadi fokus. Dalam bab pendahuluan, secara tidak langsung dan berkelok-kelok telah disampaikan tentang maksud dari membabarkan dharma menakjubkan. Maka seharusnya dilanjutkan dengan membabarkan doktrin utama dari sutra ini. Singkat kata, sebenarnya kebijaksanaan kita sangat lemah. Kita mengatakan orang-orang zaman sekarang sangat cerdas, padahal mereka tidak cerdas. Tetapi kapasitas mereka masih sangat buruk dan sangat tumpul, tidak begitu tajam. Pengetahuan kita masih belum jelas, seperti cahaya yang tersebar. Ini adalah manusia awam. Sekarang kita harus memfokus kebijaksanaan dan pikiran kita, baru bisa memahami ajaran dari Buddha. Jadi, Sutra Teratai Dharma menakjubkan adalah harapan mendasar dari Buddha. Seperti ajaran agung dari kendaraan besar adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebudayaan yang akan dibabarkan oleh Buddha sekarang adalah ajaran besar dari kendaraan besar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebudayaan. Sama seperti kita naik mobil dari satu tempat ke tempat lain. Tergantung kita mau naik mobil apa, atau naik pesawat, atau naik jet yang bahkan lebih cepat. Ini adalah ajaran dari kendaraan besar. Orang yang berpengetahuan langsung tersadarkan. Terkadang, dalam sekejap, mereka bisa langsung tersadarkan. Jika orang berkapasitas tumpul, maka akan secara bertahap tersadarkan. Inilah sutra teratai kita, Dharma Agung dari kendaraan tunggal. Harus bagaimana supaya kita segera memahami sutra teratai adalah untuk membabarkan dan menjelaskan prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal.
sehingga berharap semua orang bersungguh hati. Hati harus bersatu, baru bisa menyadari ajaran yang dibabarkan Buddha. Sutra teratai adalah harapan mendasar dari semua Buddha, sama seperti Dharma Agung dari kendaraan tunggal adalah satu-satunya ajaran untuk mencapai kebuddhaan. Kita memikirkan, Yang Maha tercerahkan menyadari prinsip kebenaran alam semesta. Sekilas pikiran mampu mencakup 3.000 dunia. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyantap satu hidangan, dapat melintasi 10 triliun alam Buddha. Bisa dikatakan begitu luasnya alam semesta. Hanya orang yang tersadarkan yang mengetahuinya. Sehingga Buddha Sakyamuni pada 2000-an tahun yang lalu, dalam sains sekarang ini, perlahan-lahan membuktikan, sehingga berharap kita bisa mengecilkan diri sendiri. Jangan terlalu sombong, terlalu angkuh, maka kebijaksanaan kita akan semakin hilang. Harus memusatkan kembali, sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.